Kembali di Breaking News, pemirsa, dan kita akan kembali melihat bagaimana situasi terkini di Gedung Mahkamah Konstitusi bersama rekan kami Ayu Pratiwi yang sudah ada di sana. Ayu, seperti apa kondisi Gedung Mahkamah Konstitusi sore ini? Iya, Davi dan juga pemirsa, saat ini persidangan memang sudah selesai digelar. Tadi menghadirkan sebanyak 19 orang saksi, yang mana 9 saksi diantaranya merupakan saksi ahli dan 10 saksi fakta. Ada beberapa hal yang menarik sekali yang menjadi bahan pertimbangan dan juga percakapan pada hari ini, di mana tadi ada kehadiran dari Romo Frans yang secara langsung menyikapi ataupun menyinggung terkait etik dari Presiden Joko Widodo, yang dianggap seharusnya sikap dari seorang presiden adalah memikirkan dan mementingkan keperluan rakyat, bukan malah kepentingan keluarga. Dengan sikap ini, seolah-olah Presiden Jokowi terlihat seperti mafia. Selain itu juga tadi ada saksi IT yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum 03 yang sempat menyinggung terkait Sirekap dan juga data dari suara pemilihan umum, di mana rupanya ada sebanyak 23 juta suara yang dianggap janggal dan tidak dapat dipercaya. Dan tentu hal ini juga menimbulkan pertanyaan besar dari tim kuasa hukum, apakah sebenarnya suara-suara ini kemana dan mengapa suara-suara ini bisa janggal seperti ini. Dan tadi juga tim kuasa hukum menyebutkan bahwa dengan adanya temuan ini harusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menjadikan pertimbangan terkait hal ini, apakah nantinya akan menerima permohonan dari tim kuasa 03 ataupun menolaknya. Selain itu juga tadi dari tim kuasa hukum 03 juga membawa bukti di muka persidangan, yaitu satu buah karung yang berisikan beras, dan di depannya yang menarik adalah ada tulisan bahwa bansos tersebut dari Prabowo dan juga Gibran. Serta juga ada tulisan bahwa di situ masyarakat diminta untuk berbondong-bondong memilih Prabowo dan juga Gibran. Tentu hal ini sontak mengagetkan semua orang yang ada di dalam persidangan itu. Dan selain itu juga yang paling menarik adalah satu lagi, Davi dan juga pemirsa, adanya saksi yang hadir secara langsung terkait dengan tindakan intimidasi yang diduga dilakukan oleh aparat yang terjadi di kawasan Yogyakarta. Dan tadi saksi juga langsung menyebutkan intimidasi apa saja yang sudah dilakukan, sehingga dari tim kuasa hukum 03 sudah memberikan surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk segera memanggil ataupun meminta kehadiran dari Kapolri, karena dari tim kuasa hukum menilai Kapolri harus dimintai keterangan karena memang dari perjalanan mulai dari kampanye kemudian dalam pemungutan suara sepertinya banyak sekali hal-hal yang dimasuki ataupun hal-hal yang diikut campurkan oleh pihak kepolisian. Dan sementara itu juga memang pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 nantinya dari Mahkamah Konstitusi akan memanggil 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Menteri PMK, kemudian Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan juga Menteri Sosial. Sementara itu, Davi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporan Anda langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat bertugas kembali, Ayu. Pemirsa, salah satu saksi yang hadir dalam sidang sengketa pemilu hari ini menyoroti banyaknya kesalahan input dalam Sirekap. Bahkan, saksi menyebut input data Sirekap sudah terpola dan diduga telah diatur oleh sistem. Ya, ini sudah terpola, artinya paling tidak dipilih TPS mana yang akan dinaikkan, kan begitu. Itu analisa dari saya sebagai orang IT. Ini kalau dilanjutkan ada sekitar 950 data, 950 kali upload. Jadi maaf, 975 kalau nggak salah, sebentar ya. Nah, 975 kali. Polanya sama semua terus dari atas ke bawah. Sampai suara terakhir ada di 128.071.868. Ini bisa dicek nanti, database adminnya KPU bisa ngecek. Jadi seperti ini datanya, yang mulia. Kemudian ditanya apakah ada kesalahan-kesalahan. Saya sudah siapkan juga. Kesalahan-kesalahan itu ada di sini. Ini checksum jejak perubahan. Jadi kalau ada kesalahan ada di jejak perubahan ini. Yang ada 441.000 kali itu, salah satunya adalah salah satu jenisnya adalah perubahan-perubahan. Contoh perubahannya seperti ini, mudah-mudahan terlihat. Saya agak zoom ya. Contoh perubahan dari data lengkap menjadi rusak. Saya bahasakan rusak karena seperti ini. Ini ada TPS ID sekian, silakan nanti KPU bisa ngecek. Mudah-mudahan terlihat.
awalnya ada data nih lengkap. Status suaranya true, status ADM true. Gitu ya. C1-nya juga ada. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi suara paslon hilang. Gitu. Kemudian suara sahnya berubah angkanya, suara tidak sah juga berubah, suara total berubah. Kemudian itu jam 18, jam 23 berubah jadi seperti semula untuk data ADM-nya atau data administratifnya. Suara paslon masih terhapus. Ini contoh. Kemudian ini contoh perubahan dari data lengkap menjadi kosong. Ini contoh nih. Ini jadi habis sama sekali kecuali C1-nya ya. Ini contoh. Ini awalnya ada semua. Ini sengaja saya tampilkan sebagian agennya, kemudian menjadi hilang. Ini ada, hilang. Oke, ada juga pola yang lengkap menjadi tidak lengkap. Jadi sebagian hilang, sebagian masih ada. Bisa di zoom silahkan nanti kalau ini filenya sudah saya share. Ini ada satu lagi, suara paslon dihapus atau berubah. Nah ini contoh. Tadinya Saudara ada. saksi, Iya. bisa nggak Anda mengemukakan beberapa data yang Anda dapatkan itu, suara yang berubah, yang hilang itu pasangan calon mana yang unggul? Ini kan cuma 3 pasangan calon itu. Iya. Banyak sekali yang mulia sama-sama ada. Baik yang unggul 01, 02, 03 sama-sama ada yang mulia. Bukan sama adanya yang besar suaranya begitu. Artinya menang di TPS kami itu. tidak bisa menyimpulkan itu yang mulia karena datanya kotor sekali. Jadi boleh dibilang saya tidak percaya dengan data Sirekap saat ini. Iya kan, kalau kami hakim kan nggak boleh sampai ke kesimpulan seperti itu dulu. Iya. Makanya harus ditelusuri dulu. Makanya pertanyaan saya tadi kepada Anda itu, ada enggak yang bisa Anda buktikan? Misalnya ini, kalau misalnya yang unggul 03 itu kemudian suaranya berubah, atau yang unggul 01 suaranya berubah, atau 02 suaranya paling rendah dia berubah. Ada enggak yang kayak begitu? Semua yang ditanyakan yang mulia itu ada semua kasusnya. Cuman berapa banyaknya kan saya harus meneliti lebih jauh lagi, dan untuk membuktikan bahwa angka itu benar atau tidak kita perlu C hasil yang otentik, yang ada metadatanya. Kalau yang sekarang ada kan kita nggak percaya. Percuma saya membaca pakai OCR dengan teknologi yang kami kembangkan juga misalnya, tapi C hasilnya C hasil yang bermasalah. Saya bisa menunjukkan TPS aneh di sini, saya ada slide-nya juga. Ini mungkin yang mulia bisa lihat ini, bisa dibayangkan ya. Ini yang diupload itu seperti ini yang mulia. Di setiap pojoknya ini kalau agak ini yang mulia, ini ada rambut, ini ada pecahan kaca yang mulia. Itu apa maksudnya itu? Ya ini kemungkinan di scan, bukan di foto. Padahal sebelumnya ada foto yang seperti ini, yang sangat baik itu. Sebentar, KPU itu yang dimasukkan ke data itu yang di scan atau yang difoto? Terima kasih majelis. Jadi foto yang digunakan itu adalah foto di handphone masing-masing anggota KPPS. Jadi kualitas masing-masing handphone kan beda-beda. Oke. Jadi itu jawabannya. Silakan yang akan dilanjutkan. Yang mulia, kalau seperti ini pasti bukan dari handphone yang mulia. Kalau ini hasil scan ya? Ini bisa dilihat ini dan sama semuanya. Masa handphone seperti ini? Ada cam scanner, macam-macam saya temukan. Ada yang warnanya hitam, bukan biru tulisannya. Ini sudah saya contohkan nih, kalau yang mulia menanyakan yang tadi, saya sudah buat slide ini. Jadi yang penggelembungan ke 02 ada, yang 01, 03 dinolkan ada, bahkan C1 diganti dengan C1 atau C hasil dari TPS lain. C1 diedit, ada yang mulia. Nah pertanyaan kita, ini sekali lagi pertanyaannya mungkin sulit dijawab ya. Kira-kira berapa sih jumlah yang dibegitukan? Dari hasil Anda saja. Sekali lagi saya tidak bisa menjawab kalau tidak diberikan C hasil yang otentik yang mulia. Kami berharap di sini karena ada Bawaslu, mudah-mudahan Bawaslu berani memberikan karena KPU seperti. Ahli tata negara dari pasangan calon Ganjar Mahfud, Charles Simabura, menyoroti berbagai kejanggalan yang dilakukan oleh KPU. Salah satunya KPU harusnya tidak menerima berkas pendaftaran Prabowo Gibran pada 25 Oktober 2023 karena saat itu masih berlaku peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang isinya mengatur usia capres-cawapres minimal 40 tahun. Terkait dengan yang disampaikan oleh pertanyaan berikutnya, erga omnes.
Kita yang studi hukum tata negara paham betul ya, ada dua pembeda antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Oppenheim, Van Hollenhoven juga mengatakan, hukum tata negara itu adalah hukum yang mengkaji negara dalam keadaan diam. Hukum administrasi negara itu mengkaji negara dalam keadaan bergerak. Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang, konstitusi itu negara dalam keadaan diam. Dia akan dilaksanakan oleh hukum administrasi negara. Dia tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada aturan pelaksananya. Disitulah esensi dari peraturan PKPU itu dibentuk lebih lanjut. Pertanyaan dari Bawaslu, apakah selalu harus ada tindak lanjut putusan PKPU? Bukan harus dibentuk dalam suatu undang-undang, bukan harus merevisi undang-undang. Putusan MK erga omnes terhadap undang-undang, tapi dia butuh aturan lebih lanjut di tingkat teknis. Saya simulasikan, kalau saya sebagai kepala daerah, pernah menjadi kepala daerah, belum berusia 40 tahun, lalu saya akan didaftarkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, apa syarat administratif yang harus saya penuhi? Kalau kepala daerah yang sedang menjabat, undang-undang sudah mengatur. Surat izin, pemberitahuan izin kepada presiden, itu cukup dilampirkan. Tapi kan perintah putusan 90 itu bukan hanya kepala daerah yang sedang menjabat. Bagaimana? Apa yang harus saya lampirkan? Undang-undang mengatakan, warga negara Indonesia, apa bukti administratifnya? KTP, itu diatur di PKPU. Sedemikian pentingnya peraturan PKPU itu, kenapa kalau tidak ada itu maka dia tidak akan bisa dilaksanakan. Dan disinilah kehilapan PKPU 23/2023 yang tidak mengatur secara komprehensif turunan lebih lanjut dari putusan 90 itu. Kenapa dia hanya fokus pada kepala daerah yang sedang menjabat tapi usianya belum 40 tahun, yaitu saudara Gibran. 9 Oktober untuk berita acara, pengundangan PKPU 19, lalu 3 November itu PKPU 23/2023. Artinya ada rentang waktu dari 9 Oktober sampai 2023, 25 Oktober penerimaan pencalonan Prabowo Gibran, artinya belum PKPU itu diubah. Jadi clear di situ. Kenapa berita acara itu kemudian dianggap sebagai suatu kesalahan oleh DKPP? Karena sejatinya berita acara itu kan memuat suatu peristiwa hukum, suatu keterangan mengenai peristiwa hukum, baik waktu dan tempat peristiwa itu dilakukan dan terjadi. Kalau kita menyerahkan berkas hari ini, sejatinya berkas itu harusnya ditandatangani dan diterima, dituliskan berita acaranya pada hari ini. Kenapa? Karena itu bisa saja disimpangi nanti. Bisa saja kalau ada niat buruk, ya, salah satu pihak berdalih, saya sudah menyerahkan berkas saya pada tanggal 19 Oktober. Saya sudah lengkap menyerahkan. Tiba-tiba pihak KPU mengatakan belum lengkap. Apa pegangan para pihak? Disinilah kehilapan KPU yang kemudian memborongkan, ya, penulisan berita acara itu tanggal 28 Oktober. Padahal pendaftaran berbeda. Ada yang tanggal 19, lalu ada tanggal 25. Kalaupun tes kesehatan dijadikan alasan, kenapa